Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mengadakan pengayaan atau latihan pengayaan untuk kelas 12 SMA. Sebelum memulai, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima pelajaran ini. Pembahasan soal yang pertama. Pilihlah jawaban yang benar. 1. Perhatikan teks berikut. Pelatih timnas futsal Indonesia, Kensuke Takasahi, mengungkapkan faktor penyebab kekalahan timnya dari Malaysia pada laga kedua Piala AFF Futsal Grup A pada 6 November 2018. Pada laga tersebut Indonesia takluk 5-7 dari Malaysia. Menurut Takahashi, gol pertama Malaysia membuyarkan konsentrasi Randi Satria dan kolega. Takahashi mengatakan jika gol tersebut tidak terjadi, mungkin hasil akhir bisa berbeda. Pasalnya Indonesia sudah menyajikan permainan yang cukup impresif, meski banyak kesalahan mendasar. Arti istilah impresif yang terdapat dalam teks tersebut adalah A. Mengecewakan, B. Membanggakan, C. Menyedihkan, D. Mendambakan, E. Mengesankan. Jawabannya adalah yang E, mengesankan. Nomor 2. Kutipan teks untuk menjawab nomor 2 dan 3. Tsunami. Tsunami adalah istilah yang berasal dari Jepang. Terdiri atas kata su dan name yang berarti pelabuhan dan gelombang. Para ilmuwan mengartikan sebagai gelombang pasang atau gelombang laut akibat gempa. Tsunami adalah gelombang laut besar yang datang dengan cepat dan tiba-tiba menerjang kawasan pantai. Gelombang tersebut terbentuk akibat dari aktivitas gempa atau gunung Merapi yang meletus di bawah laut. Besarnya gelombang tsunami menyebabkan banjir dan kerusakan ketika menghantam daratan pantai. Dikutip dari http blog ruangguru.com. Bagian struktur teks eksplanasi di atas adalah A. Identifikasi penonema, ya. B. Deretan penjelas, C. Interpretasi, D. Evaluasi, E. Resolusi. Jawabannya adalah yang A. Identifikasi penonema, ya, karena yang namanya teks eksplanasi adalah terjadinya suatu peristiwa atau kejadian, ya, sebabnya apa dan mengapa terjadi, itu yang dinamakan eksplanasi. 3. Kata tidak baku pada teks tersebut adalah A. Tsunami, B. Ilmuwan, C. Gempa, D. Meletus, E. Menyebabkan. Ilmuwan tidak memakai W, ilmuwan. Yang benar adalah menggunakan kata W. Jawabannya adalah yang B, nomor 3. 4. Bacalah teks berikut. Kain sarung ternyata tidak hanya digemari oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga oleh masyarakat di negara-negara lain seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, hingga ke negeri Asia Tengah seperti India, Pakistan, dan Bangladesh. Bahkan masyarakat negara-negara di kawasan Timur Tengah seperti Saudi Arabia, Yaman, Dubai, dan Somalia sangat menggemari kain sarung untuk digunakan sebagai pelengkap pakaian sehari-hari. Kain sarung asal Indonesia menurut Haji Sultan, 53 tahun, sangat digemari oleh orang-orang Somalia, Saudi Arabia, dan Yaman. Melihat potensi pasar kain sarung yang cukup besar di kawasan Timur Tengah itu, pada tahun 2005 ia mengekspor kain sarung ke kawasan tersebut.
Ide pokok pada paragraf pertama kutipan teks tersebut adalah A. Masyarakat negara-negara di kawasan Timur Tengah menggemari kain sarung. B. Malaysia, Brunei, Darussalam, Filipina hingga Asia Tengah senang kain sarung. C. Kain sarung ternyata tidak hanya digemari oleh masyarakat Indonesia. D. Saudi Arabia, Yaman, Dubai, dan Somalia sangat menggemari kain sarung. E. Kawasan Timur Tengah menggemari sarung sebagai pelengkap pakaian sehari-hari. Jawabannya adalah yang C. Kain sarung ternyata tidak hanya digemari oleh masyarakat Indonesia. 5. Cermati paragraf berikut. Peta gempa nasional Indonesia terus dimutakhirkan seiring dengan adanya penemuan baru, kebaruan metodologi serta teknik perhitungan. Dan dari data penambahan sumber-sumber gempa ini pada akhirnya akan dibuat peta gempa nasional. Revisi data tersebut bersumber pada gempa ini akan menjadi dasar perhitungan bagi penentuan standar nasional Indonesia untuk kekuatan titik-titik bangunan atau infrastruktur. Istilah yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah A. Material, B. Kontrol, C. Mobilitas, D. Modifikasi, E. Konstruksi. Jawabannya untuk titik-titik yang ada di dalam wacana adalah yang E. Konstruksi. 6. Perhatikan kedua teks berikut. Teks 1. Mungkin kamu termasuk orang yang suka mengkonsumsi minuman bersoda. Minuman bersoda bisa menyebabkan seseorang menjadi kecanduan minum manis. Sayangnya, minuman bersoda memberi efek buruk bagi kesehatan tubuh, bahkan berujung buruk pada kematian. Akibat ini disebabkan oleh banyaknya kandungan pemanis buatan dan zat berbahaya lainnya. Teks 2. Mobilitas manusia dan hewan lintas negara yang meningkat karena globalisasi berkontribusi mempercepat proses penyebaran wabah. Penyebaran wabah tersebut diidentifikasi sebagai ancaman kesehatan global yang harus diantisipasi. Selain itu, peningkatan resistensi antimikroba telah mendorong peningkatan munculnya penyakit baru pandemi. Perbedaan pemakaian bahasa pada kedua teks tersebut adalah A. Teks 1 menggunakan bahasa sehari-hari, teks 2 menggunakan bahasa ilmiah. B. Teks 1 menggunakan bahasa baku, teks 2 menggunakan bahasa tidak baku. C. Teks 1 menggunakan bahasa resmi, teks 2 menggunakan bahasa santai. D. Teks 1 menggunakan bahasa resmi, teks 2 menggunakan bahasa ilmiah. E. Teks 1 menggunakan bahasa tidak resmi, teks 2 menggunakan bahasa resmi. Jawabannya adalah yang A. Teks 1 menggunakan bahasa sehari-hari, teks 2 menggunakan bahasa ilmiah. 7. Kita lanjutkan nomor 7. Cermati paragraf berikut. 1. Fase penting kembali terjadi di Bandara Banyuwangi. 2. Bandara berkonsep hijau pertama di Indonesia ini berhasil didarati pesawat Airbus A320 dari sebuah maskapai penerbangan. 3. Secara reguler melayani rute Jakarta-Banyuwangi. 4. Penerbangan rute Jakarta-Banyuwangi dengan frekuensi 2 kali per hari. 5. Penerbangan tersebut dilakukan karena pertumbuhan penumpang Banyuwangi terus berkembang. Penggunaan kalimat yang tidak efektif ditunjukkan oleh kalimat nomor A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah yang C3. Secara reguler melayani rute Jakarta-Banyuwangi. Ya, jadi itu penggunaan kalimat yang tidak efektif. Lanjutkan nomor 8. Cermati kalimat-kalimat berikut. 1. Kuliner di kota Solo enak dengan harga terjangkau. 2. Ibu kota Provinsi Jawa Timur adalah Surabaya. 3. Kabupaten Klaten termasuk Provinsi Jawa Tengah. 4.
Presiden mengadakan kunjungan ke kota Sumeneb. 5. Penyanyi itu mempromosikan lagunya ke kota Malang. Penulisan ejaan yang tidak tepat ditunjukkan oleh kalimat nomor A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah yang nomor C, 3. Kabupaten Klaten termasuk Provinsi Jawa Tengah. 9. Cermati paragraf berikut. Pemain Red Star Belgrade, Milan Parkov, merasa bahagia atas raihan 2 golnya ke gawang Liverpool. Karena sangat gembira sampai khawatir tidak bisa tidur. Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Rajko Mitic tersebut, Parkov berhasil mencetak gol pada menit ke-22 dan ini diambil dari httbolakompas.com 2018. Mengapa kalimat tercetak miring tersebut tidak efektif? A. Kalimat tersebut tidak sesuai dengan ide pokok paragraf. B. Kalimat tersebut tidak sesuai dengan kalimat sebelumnya. C. Kalimat tersebut terlalu pendek sehingga susah dimengerti. D. Kalimat tersebut tidak mempunyai unsur kalimat berupa objek. E. Kalimat tersebut tidak mempunyai unsur kalimat berupa subjek. Jawabannya adalah yang E. Kalimat tersebut tidak mempunyai unsur kalimat berupa subjek. 10. Nomor 10 lanjutkan. Cermati paragraf berikut. 1. Di banyak negara masa tenang dibutuhkan untuk meredakan ketegangan yang terjadi selama kampanye. 2. Tidak terkecuali di Indonesia. 3. Kita sama-sama maklum bahwa kampanye tak jarang berlangsung sangat kasar, bahkan sampai terjadi bentrokan antar pendukung dan jatuhnya korban jiwa. 4. Di Kabupaten 4 Lawang pada Selasa 12 Juni lalu misalnya 1 orang tewas dan 3 orang lainnya terluka akibat tembakan yang dilepaskan pendukung salah satu calon 5. Nah, waktu tenang sebelum hari pemilihan juga penting untuk menurunkan tensi politik. Kalimat fakta dalam paragraf tersebut terdapat pada nomor A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah yang D, yaitu yang keempat. Nomor 11. Bacalah paragraf berikut. Helpy Tiana Rosa lahir pada tanggal 2 April 1970 di Medan, Sumatera Utara. Ia tercatat sebagai alumnus jurusan Sastra Arab, Universitas Indonesia. Setamat kuliah, Helpy melanjutkan karirnya di bidang penerbitan yang telah dimulainya sejak masih berstatus mahasiswa. Pada tahun 1991, ia menjadi redaktur sekaligus pemimpin redaksi majalah Anida. Pada tahun 1997, Helpy mendirikan komunitas penulis dengan nama Forum Lingkar Pena. Ia pun dipercaya sebagai ketua umum komunitas tersebut hingga tahun 2005. Kemudian Forum Lingkar Pena berkembang pesat hingga anggotanya mencapai lebih dari 5.000 orang. Selain FLP, Helpy juga menggagas sebuah rumah baca yang bernama Rumah Baca Hasil Karya, rumah cahaya yang digunakan sebagai tempat belajar bagi para anggotanya di bidang apresiasi dan penulisan kreatif. Disadu dari Indarti Yuni Astuti, Helpy Tiana Rosa dalam Ensiklopedia Sastrawan Indonesia Jilid 3, Yogyakarta, Permata Ekuator Media 2008. Informasi tersurat dalam bacaan tersebut adalah A. Helpy Tiana Rosa menjadi pemimpin redaksi majalah Anida hingga saat ini. B.
Helpy Tiana Rosa menggagas forum lingkar pena hingga berkembang pesat. C. Helpy Tiana Rosa menyediakan tempat untuk belajar di bidang apresiasi dan penulisan kreatif. D. Helpy Tiana Rosa menggerakkan mahasiswa untuk membuat penerbitan di kampus. E. Helpy Tiana Rosa merupakan pendiri penerbit yang ada di kampus Universitas Indonesia. Jawabannya adalah yang B. Helpy Tiana Rosa menggagas forum lingkar pena hingga berkembang pesat. Lanjutkan nomor 12. Bacalah kutipan teks di bawah ini. Bagi orang yang belum paham tentang kegiatan konservasi, burung mengenal jenis burung dan habitatnya dapat menjadi langkah awal untuk menyebarkan semangat konservasi kepada masyarakat luas. Edukasi bagi masyarakat menjadi bagian penting dalam pelestarian jalak putih. Dengan demikian, upaya perlindungan tidak lagi hanya dilakukan oleh pemerintah atau kalangan pengamat burung saja, tetapi juga melibatkan masyarakat dengan jangkauan titik-titik yang lebih luas. Makna istilah konservasi pada teks tersebut adalah A. Usaha dalam mempertahankan populasi burung. B. Mempertahankan keadaan dan situasi burung. C. Pemeliharaan dan perlindungan burung dari kepunahan. D. Menjaga dan mengembangkan burung. E. Mempertahankan dan melindungi populasi burung. Jawabannya adalah yang nomor 12 adalah C. Pemeliharaan dan perlindungan burung dari kepunahan. 13. Bacalah kutipan novel sejarah berikut. Ada cerita di masa lalu di ujung barat daratan tinggi. Sana di perkebunan teh setiap pagi perempuan pemetik teh berbaris menuju kebun. Mereka adalah perempuan pribumi yang menjadi kuli yang dipekerjakan oleh tuan-tuan Belanda dari pagi hingga siang. Mereka bekerja dan hanya bekerja di bawah pengawasan mandor yang dipercaya oleh atasannya. Hinomaru karya Iis Wiyati. Makna tersurat dari kutipan tersebut adalah A. Para perempuan pribumi menjadi pemetik teh dari pagi hingga siang. B. Para perempuan pribumi menjadi pemetik teh dari dahulu hingga sekarang. C. Para perempuan pribumi menjadi pemetik teh yang diawasi pengawas Belanda. D. Di masa penjajahan Belanda, para perempuan pribumi menjadi pemetik teh dari pagi hingga siang. E. Di masa penjajahan Jepang, para perempuan pribumi menjadi pemetik teh dari pagi hingga siang. Jawabannya adalah yang D. Di masa penjajahan Belanda, para perempuan pribumi menjadi pemetik teh dari pagi hingga siang. 14. Bacalah paragraf berikut. Salah satu keunikan masyarakat Gayo adalah tidak mengenal sistem feodalisme, struktur geologi dan geografi dengan model pertanian kering di daratan tinggi, membuat kultur Gayo berbeda dengan daerah Aceh pesisir. Sifat anti-feodalisme masyarakat Gayo terbentuk sejak lama. Dalam catatan Snok Gorgornya, masyarakat Gayo tidak membedakan struktur adat dan politik secara ketat. Kekuasaan rejir atau kepala desa terlihat luas dengan batas-batas miniaturnya. Kekuasaan tersebut tidak diatur oleh sistem kekuasaan yang tersubordinasi dengan kekuasaan politik kultural yang lebih tinggi seperti Ule Balang atau Nanggro di Aceh pesisir. Disadur dari Teku Kemal Pasha, Keberagaman Etnografi Bangsa dalam Kompas 31 Oktober 2018. Kata tersebut pada paragraf di atas merujuk pada A. Kepala desa, B. Struktur adat, C. Masyarakat Gayo, D. Struktur geografi, E. Sistem feodalisme. Jawabannya yang nomor 14 adalah yang A. Kepala desa.
15. Perhatikan kalimat berikut. Krisis air bersih di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur semakin meluas hingga 10 kecamatan. Menyusul belum turunnya hujan di Bumi Reog hingga awal November. Inti kalimat tersebut adalah A. Krisis air bersih karena hujan belum turun. B. Krisis air bersih di Kabupaten Ponorogo semakin meluas. C. Krisis air bersih semakin meluas hingga 10 kecamatan. D. Krisis air bersih di Kabupaten Ponorogo karena belum turun hujan. E. Krisis air bersih di Kabupaten Ponorogo teratasi awal November. Jawabannya adalah yang B. Krisis air bersih di Kabupaten Ponorogo semakin meluas. Lanjutkan nomor 16. Cermati paragraf berikut. Penggunaan merkuri pada aktivitas pertambangan emas ilegal di Kecamatan Kluweng Tengah, Aceh Selatan mengancam kehidupan warga dan kelestarian lingkungan. Merkuri, sisa pengolahan emas dibuang-buang secara sembarangan sehingga mengancam daripada sumber air dan kesehatan manusia. Pengetahuan penambang terhadap bahaya merkuri rendah. Tidak ada sosialisasi kepada penambang. Mereka tidak tahu bahwa merkuri berbahaya bagi kesehatan manusia dan dapat menyebabkan hal yang buruk. Perbaikan kalimat yang dicetak miring agar menjadi efektif adalah A. Merkuri sisa pengolahan emas dibuang secara sembarangan sehingga mengancam sumber air dan kesehatan manusia. B. Merkuri sisa pengolahan emas dibuang-buang sehingga mengancam sumber air dan kesehatan manusia. C. Merkuri yang dibuang-buang secara sembarangan sehingga mengancam daripada sumber air dan kesehatan manusia. D. Merkuri sisa pengolahan emas yang dibuang sembarangan sehingga mengancam daripada sumber air dan kesehatan manusia. E. Sisa pengolahan emas yang dibuang-buang secara sembarangan akan mengancam sumber air dan kesehatan manusia. Jawabannya adalah perbaikan kalimat yang dicetak miring agar menjadi efektif adalah yang A. Merkuri sisa pengolahan emas dibuang secara sembarangan sehingga mengancam sumber air dan kesehatan manusia. Lanjut nomor 17. Cermati teks berikut. 1. Ilmu pengetahuan memegang peranan dalam segala hal, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Dengan ilmu pengetahuan, sebuah bangsa bisa meraih kedaulatannya, termasuk dalam mengelola sumber daya alam. 3. Jika memiliki ilmu pengetahuan, kita tidak akan mengalami kesulitan dalam mengelola kekayaan alam. 4. Melalui ilmu pengetahuan juga, tenaga kerja dengan keterampilan yang memadai dapat menjadi tuan di tanah airnya sendiri. 5. Kita harus tetap mampu bersaing di tengah serbuan tenaga asing yang datang ke Indonesia dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada kalimat bernomor A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah A, nomor 1. 18. Cermati teks berikut. Bangsa bunga Rafflesia arnoldi memiliki keunikan dibandingkan bunga yang lain. 2. Bunga ini mempunyai 5 helai daun mahkota yang mengelilingi bagian yang terlihat seperti mulut gentong. 3. Di dasar bunga terdapat bagian seperti piringan berduri yang berisi benang sari atau putik. Bergantung pada jenis kelamin bunga jantan atau betina yang mengeluarkan bau busuk. 4. Hewan penyerbuk untuk membantu
penyebaran tanaman adalah lalat dan kumbang. 5 bunga Rafflesia arnoldi hanya berumur sekitar 1 minggu, 5-7 hari, dan setelah itu layu dan mati. Kalimat penjelas yang tidak padu terdapat pada nomor A1, B2, C3, D4, E5. 19. Cermati teks berikut. Jalak putih Storas melanopertus merupakan burung dari suku Starnida. Burung ini berukuran sedang sekitar 20-25 cm. Sesuai namanya, jalak putih memiliki warna bulu seluruhnya putih, kecuali sayap dan ekor berwarna hitam. Suaranya keras dan ribut, terkadang meniru suara burung lainnya. Sebagai burung endemik, sebaran jalak putih hanya ada di Pulau Jawa, terutama Jawa Timur, Madura, Bali, dan Nusa Penida. Meskipun terkadang mengembara hingga ke Lombok. Ide pokok teks tersebut adalah A. Bulu burung jalak putih, B. Jalak putih yang langka, C. Definisi jalak putih, D. Pelestarian jalak putih, E. Deskripsi jalak putih. 20. Cermati teks berikut. 1. Ilmu pengetahuan memegang peranan dalam segala hal termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Dengan ilmu pengetahuan, sebuah bangsa bisa meraih kedaulatannya termasuk dalam mengelola sumber daya alam. 3. Jika memiliki ilmu pengetahuan, kita tidak akan mengalami kesulitan dalam mengelola kekayaan alam. 4. Melalui ilmu pengetahuan juga, tenaga kerja dengan keterampilan yang memadai dapat menjadi tuan di tanah airnya sendiri. 5. Kita harus tetap mampu bersaing di tengah-tengah tenaga asing yang datang ke Indonesia dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah A. Ketika masih banyak pengangguran, banyak tenaga asing yang datang untuk menjadi tenaga kerja di Indonesia. B. Generasi muda Indonesia mampu bersaing mempertahankan nilai-nilai luhur Pancasila. C. Bangsa dan negara akan berdaulat dan menjadi bangsa yang maju jika masyarakatnya berpendidikan tinggi. D. Kita hanya mengutamakan tenaga kerja dari dalam negeri jika ingin menjadi bangsa yang berdaulat. E. Bangsa Indonesia harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila untuk menjadi bangsa yang berdaulat. Jawabannya adalah yang nomor 20 C. Bangsa dan negara akan berdaulat dan menjadi bangsa yang maju jika masyarakatnya berpendidikan tinggi. Lanjutkan nomor 21. Cermati kalimat-kalimat berikut. 1. Ini merupakan tingkat degradasi yang sangat memprihatinkan. 2. Perubahan ekologi dan orientasi ekonomi membawa ancaman primer dan sekunder bagi hewan endemik Papua ini. 3. Burung cendrawasih yang menjadi ikon Papua diambang kritis. 4. Ancaman primer berupa kerusakan habitat. 5. Hasil penelitian pada Maret 2012 yang dilakukan BKSDA Papua diketahui setiap 1 km persegi hanya ditemukan 2-3 ekor cendrawasih. 6. Adapun ancaman sekunder berupa perburuan dan perdagangan secara besar-besaran dan terselubung. 7. Padahal tahun 2000-2005 masih ditemukan 10-15 ekor. Urutan kalimat-kalimat yang tepat agar menjadi paragraf laporan yang padu adalah A. 1, 3, 2, 4, 6, 5, dan 7. B. 1, 2, 4, 5, 6, 7. C. 2, 3, 1, 5, 7, 4, 6, dan 6. D. 3, 1, 2, 6, 4, 5, dan 7. E-nya 3, 2, 4, 6, 5, 7, dan 1. Jawabannya adalah yang
E. 22. Bacalah kedua teks berikut. Teks 1. Kondisi tempat rekreasi situ Pedongkelan saat ini sedang memprihatinkan. Situ tersebut tampak kotor dengan sampah bertebaran di permukaan air. Sementara itu kondisi air berwarna hijau lumut. Saat ini terlihat ada 3 orang petugas dari dinas sedang membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Alat berat pun terlihat sedang dioperasikan untuk pengerukan. Sebelumnya, pemerintah Kota Depok berjanji akan menata situ Pedongkelan menggunakan dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta. Teks 2. Kepala Bidang Sumber Daya Air SDA, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok, Citra Yulianti mengatakan pihaknya mulai mengeruk lumpur-lumpur yang bercampur dengan sampah di situ Pedongkelan. Dia juga mengungkapkan seluruh penataan di situ ini dilakukan secara menyeluruh, mencakup perbaikan trotoar, turap, taman, dan pengerukan. Penataan ini sudah mulai dilakukan dari Oktober lalu menggunakan dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta. Persamaan isi kedua teks tersebut adalah A. Penataan situ Pedongkelan menggunakan dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta. B. Kondisi situs Pedongkelan saat ini dipenuhi dengan sampah di permukaan airnya. C. Penataan di sepanjang situs Pedongkelan ditargetkan selesai Desember 2018. D. Setiap hari ada petugas yang membersihkan sampah dan lumpur di situ Pedongkelan. E. Sampah yang memenuhi situ Pedongkelan berasal dari sampah warga sekitar. Jawabannya adalah yang A. Penataan situ Pedongkelan menggunakan dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta. Lanjutkan nomor 23. Perhatikan kedua teks tersebut. Teks 1. Kopi hitam salah satu minuman yang memiliki banyak manfaat. Kopi hitam bermanfaat mencegah terjadinya depresi karena aromanya mampu menenangkan pikiran. Selain itu, kopi hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula dapat mencegah diabetes. Kopi hitam juga bermanfaat untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Teks 2. Tahukah Anda bahwa kopi mampu membantu membakar lemak tubuh? Ya, perlu Anda ketahui bahwa semua suplemen pembakar lemak yang dijual secara komersial ternyata mengandung kafein. Kafein merupakan salah satu dari sedikit zat alami yang terbukti membantu pembakaran lemak. Gimana? Apakah Anda tertarik mencoba diet dengan mengkonsumsi kopi? Penggunaan bahasa kedua teks tersebut adalah teks 1 dan teks 2. A. Bahasa ilmiah, teks 2-nya bahasa sehari-hari. B. Bahasa baku, bahasa tidak baku, teks 2-nya. C. Bahasa santai, teks 2-nya bahasa resmi. D-nya bahasa sehari-hari, teks 2-nya bahasa ilmiah. E-nya bahasa santai, teks 2-nya bahasa formal. Jawabannya adalah yang B. Bahasa baku, bahasa tidak baku. 24. Bacalah kutipan novel di bawah ini. 1. Kalau ada pertandingan dini hari, aku dan ayah bahu-membahu untuk membangunkan. 2. Kami berdua beranak batangan atau tidak tidur sampai dini hari, duduk terpaku di depan TV Grundig 14 inci yang berkerai kayu triplek ditemani bergelas-gelas kopi. 3. Di stasiun Ullepi Gotterbung, tim berambut pirang ini meledakkan gawang Belanda hanya dalam 5 menit pertama melalui tandukan Larsen 1-0. 4. Aku mengempalkan tangan tinggi di udara. Yes, teriakku. Aku lirik ayah beliau menggeleng-gelengkan sambil mendehem.
Dikutip dari Apua di Rumah Tiga Warna Jakarta, Gramedia Pustaka Utama 2011. Bukti latar tempat dalam kutipan novel tersebut ditunjukkan kalimat A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah yang C, nomor 3. 25. Bacalah paragraf berikut. Baru-baru ini KPK merilis laporan semester awal tahun 2018 atas tindak pidana korupsi di Indonesia per 30 Juni 2018. KPK melakukan tindak pidana korupsi dengan rincian penyelidikan 84 perkara, penyelidikan 93 perkara, penuntutan 63 perkara, ikrah 55 perkara, dan eksekusi 54 perkara. Korupsi masih menjadi budaya laten dan dari kejahatan yang sangat susah untuk diberangus sampai saat ini. Dari angka tindak pidana korupsi semester 1 2018, 19 diantaranya ialah kepala daerah, anggota DPR, dan anggota DPRD. Tanggapan atau komentar yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah A. KPK perlu mengawal persidangan tersangka korupsi hingga dijatuhkan vonis hukuman. B. KPK perlu memperbaharui sistem kerjanya agar lebih sedikit pejabat korup yang ditangkap. C. KPK perlu lebih banyak menangani kasus tindak pidana korupsi agar pejabat merasa aman. D. KPK perlu dikawal agar dapat menangkap dan menangani kasus pejabat korup lebih banyak. E. KPK perlu diberi tambahan dana agar lebih banyak pejabat korup yang tertangani dengan baik. Jawabannya yang nomor 25 adalah D. KPK perlu dikawal agar dapat menangkap dan menangani kasus pejabat korupsi lebih banyak.